Cerita dibuka dengan memperlihatkan zona demilitarisasi yang ditempatkan unit polisi sipil Korea Utara, di mana Kyung-nam ditugaskan. Malam itu, ketika yang lain sedang tertidur, diam-diam Kyung-nam menyelinap keluar untuk mengambil peta yang dia sembunyikan di sebuah buku pada aula makan. Setelah mengambil peta tersebut, Kyung-nam pergi ke bagian belakang barak dan menerobos pagar listrik lewat jalan bawah tanah yang sudah dia persiapkan. Sudah sejak lama dia merencanakan ini. Dia ingin pergi dari Korea Utara dan memulai hidup baru di Korea Selatan, tempat di mana Kyung-nam yakini bahwa kehidupan akan lebih baik dan bahagia di sana. Namun untuk berpindah di sana bukanlah sesuatu yang mudah. Kyung-nam harus mempertaruhkan nyawanya. Negara, khususnya satuan militer di mana dia bekerja, tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang berniat pergi dari Korea Utara karena akan dianggap sebagai pengkhianat. Kyung-nam bergerak berbekalkan peta, kompas senter, jam, dan pena milik mendiang ayahnya. Tapi malam itu dia bukan berniat untuk kabur, dia masih dalam proses menandai ranjau untuk memperlancar pelariannya nanti. Ketika waktu menjelang pagi, Kyung-nam akan kembali ke barak sebelum siapapun bangun dan menyadari kalau dia menghilang. Setiap harinya untuk mencegah kecurigaan dari banyak orang, Kyung-nam tetap menjadi tentara dan patuh dan menjalani rutinitasnya sehari-hari seperti biasa. Dari mulai olahraga, apel pagi, hingga melakukan tugas patroli. Selama patroli hari itu, Kyung-nam bertugas dengan Dong-yu dan 2 orang teman lainnya. Dong-yu adalah teman terdekat Kyung-nam miliki dan sangat ahli memperkirakan cuaca, dan biasanya perkiraannya tidak akan meleset. Makanya pada patroli itu ketika Dong-yu tiba-tiba mengatakan bahwa 2 hari lagi akan hujan karena burung-burung mulai terbang rendah, Kyung-nam mulai gelisah sebab jika hujan benar turun rencananya bisa terhambat atau bahkan gagal karena hujan bisa menghanyutkan ranjau-ranjau di area rawa. Dia bisa saja mati konyol jika salah menginjak ranjaunya. Kegelisahan belum reda ketika tiba-tiba saja suara ledakan dari ranjau terdengar meledak di dekatnya. Kyung-nam dan teman-temannya tiarap melindungi diri mereka. 예보보다 이틀이나 빨리 온다. 이거 최첨단 과학위성과 하급조사 김동혁의 몇 번째. Beberapa menit kemudian, Kyung-nam pun mendatangi sumber ledakan. Ternyata itu adalah seekor babi hutan yang menginjak ranjaunya dan sekarat di sana. Kyung-nam pun langsung membawa babi itu ke bara untuk dibakar dan dimakan bersama Dong-yu dan 2 temannya. Mereka sangat senang sebab memang sudah selama beberapa bulan barak-barak militer mengalami kekurangan makanan sehingga banyak anggota yang kekurangan gizi. Namun kegembiraan mereka segera sirna begitu letnan mereka melihat kegiatan yang dilakukan Kyung-nam itu. Kyung-nam akhirnya dibawa ke kantor karena dianggap telah menyalahi aturan. Dia melintasi batas wilayah dan memimpin timnya untuk melewati batas tersebut. Sanksi pun diberikan pada Kyung-nam dengan menuliskan tindakan pelanggarannya pada buku laporan. Babi yang akan mereka santap pun dan telah mereka bakar itu disita. Tapi bagian yang paling membuat Kyung-nam muak adalah daging babi itu dimakan oleh para letnan dan mayor yang berpesta ketika para bawahannya kelaparan dan kekurangan gizi. 여기 보라. 고기를 마음껏 먹이라고 지시하셨어. 이 와중에 우리 임 중사가 노력해오고 있잖아. 기칸다고 분계선을 넘어가 귀딴 정신 상태로 인민혁명을 할 수 있겠어? 정신 나가나 새끼? 총화 때 비판받게 하겠습니다. Kyung-nam diam-diam mencuri segenggam besar daging lalu dibagikan kepada teman-temannya. Malam harinya sebelum jam tidur, Kyung-nam pun menulis catatan dan mendengarkan radio yang gelombangnya berasal dari Korea Selatan. Radio itu berisi surat-surat dari pendengar yang kali ini membicarakan tentang cita-cita dan perjuangan. Kyung-nam jadi teringat dengan masa kecil dan keluarganya. Dulu semasa kecilnya dia bingung menentukan cita-citanya, tapi setelah membaca buku bertema penjelajah, Kyung-nam yakin bahwa dirinya ingin menjadi penjelajah saat besar nanti. Ibu dan ayahnya mendukung Kyung-nam.
Tapi sayang sekali, realita tak seindah bayangannya saat masih kecil dulu. Semenjak ayahnya meninggal dunia, saat Kyung-nam masih kecil, kehidupan Kyung-nam sangat berubah. Tapi saat itu masih berjalan baik karena masih ada ibunya. Namun begitu ibunya meninggal dunia juga setahun sebelum dia dipindahkan ke zona militer, Kyung-nam kehilangan banyak hal, termasuk alasannya untuk tetap tinggal di Korea Utara. Dia ingin mengejar impiannya untuk menjadi penjelajah, tapi mustahil bisa dilakukan selama dia masih tinggal di wilayah Korea Utara. Makanya semenjak ibunya meninggal, tekad Kyung-nam untuk pergi dari Korea Utara semakin besar. Dan karena hal itulah dia pun mulai merencanakan pelariannya untuk pergi ke Korea Selatan. 너는 딱 이만큼이야. 이렇게 정의로운 세상에선 아무리 발버둥 쳐봤자 답이 안 나오니까 문득 깨달았습니다. 가만히 있으면 안 된다고. 아무것도 할 수 없다고. 행복은 내가 찾아가는 수밖에 없다고요. 그래서 한번 도전해 보려고 합니다. 저의 새 출발을 응원해 주세요. 민트 초코님의 새 출발을 응원하면서. Lamunan Kyung-nam berhenti ketika Dong-yu tiba-tiba masuk dan memberi kabar kalau Kyung-nam masuk ke dalam tim pencarian di zona militer serta bertanya apakah Kyung-nam akan kabur ke selatan. Kyung-nam membantah, dia justru mengatakan kalau Dong-yu tidak waras. Melihat anehnya gelagat dari Kyung-nam, apalagi setelah Kyung-nam mendapat kabar kalau hujan akan turun lebih cepat, sebenarnya Dong-yu yakin kalau Kyung-nam memang sudah merencanakan untuk pergi ke Korea Selatan. Dia membahas tentang kemungkinan ranjau yang akan berpindah karena hanyut oleh hujan. Kyung-nam mulai panik karena awalnya dia mengira bahwa Do-yu akan melaporkannya. Jadi malam itu Kyung-nam mengancam akan membunuh Do-yu jika sampai rencananya ini ketahuan. Padahal Do-yu hanya ingin ikut menyeberang ke selatan karena dia ingin bertemu dengan ibu dan adik perempuannya yang sudah pindah ke Korea Selatan lebih dulu. Tapi Kyung-nam menolak, dia pun langsung menampar wajah Dong-yu disertai ancaman yang meminta Do-yu untuk melupakan keinginannya. Sebab Kyung-nam tak mau mengambil resiko dengan membawa orang lain dalam pelariannya. 규남이요. 나도 데려가 주십시오. 김동혁 동무, 오늘 일은 없는 걸로 하겠어. 동무는 아무것도 보지 못했고 나는 아무것도 듣지 못했어. Saat kembali ke tempat istirahat, Kyung-nam mencoba mencairkan suasana lagi. Meskipun dia tidak bisa membawa Do-yu bersamanya, tapi dia berharap Do-yu untuk tetap hidup dengan baik dan menyerahkan radio kesayangannya pada Do-yu. Tengah malam tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Komandan peleton mengumumkan bahwa ada seseorang pembelot yang berusaha kabur. Kyung-nam menjadi ketakutan. Dia berpikir bahwa itu pasti Do-yu dan dugaannya ini benar setelah dia tidak berhasil menemukan peta yang disembunyikan. Akhirnya Kyung-nam berusaha mengalihkan barisan peleton ke wilayah lain. Sementara dia pergi ke pagar listrik untuk mencari Do-yu. Do-yu ternyata memang ada di sana, berusaha mencari lubang bawah tanah yang digali Kyung-nam. Masalahnya dia berada di titik yang salah. Kyung-nam jadi cemas. Dia membujuk Do-yu supaya kembali ke barak sebelum ada yang melihat mereka. Tapi Do-yu bersikeras. Dia mau kabur juga saat itu. Akhirnya mereka pun ketahuan oleh komandan peleton. 여기로 가면 나도 모르는 길이라서 개죽음이야. 기존에 비슷하십니다. 그럼 못 간다. 지도 어디 있니? 내가 준비한 길로 가자 말이다. Kyung-nam berusaha memberi alasan dengan mengatakan kalau Do-yu punya kebiasaan berjalan saat tidur. Tapi alasan ini tidak mau didengar. Komandan peleton langsung memukulnya hingga Kyung-nam tersungkur ke tanah. Beberapa waktu kemudian Kyung-nam dan Do-yu dipukuli oleh komandannya sebagai bagian dari interogasi. Mereka menerima siksaan sampai pagi, dipaksa mengakui milik siapa peta yang ditemukan. Pemiliknya sudah pasti akan dieksekusi karena dianggap sebagai pemberontak. Kyung-nam sudah pasrah, wajahnya tertunduk. Namun di luar dugaan, Do-yu justru mengakui kalau peta itu adalah miliknya. Wajah Kyung-nam tampak bingung dan dia ketakutan. Dia tidak mungkin juga untuk membiarkan Do-yu dieksekusi mati karena menanggung kesalahannya. 이렇게 계속 입 다물고 있으면 혼자 다 뒤집어 쓰는 게야. 기가 먹게 되는지 모르네? 총살이야. 그러니까 이거 왜 어떻게 된 거냐면 규남 동진 잘못한 거 없습니다. 내게 맞습니다.
Sampai kemudian sesi interogasi itu tertunda karena para komandan di barak mendapat kabar kalau Mayor Lee Yun-sang yang terkenal keji datang ke tempat mereka. Pria itu tampaknya membuat para komandan gemetar karena kedatangannya. Dia memiliki aura yang bengis, tapi di satu sisi sebenarnya masih ada kelembutan dalam dirinya. Kedatangan dia ke zona itu adalah bukti kelembutannya. Mayor Yun-sang sebenarnya datang untuk membantu Kyung-nam bebas dari eksekusi. Mereka berteman saat kecil, tapi nasib keduanya cukup berbeda. Yun-sang punya cukup banyak kemewahan dan privilege dari keluarga hingga dia bisa memiliki pangkat yang tinggi. Kekuasaannya mampu membuat Kyung-nam terbebas dari eksekusi mati di hari itu. Yun-sang bilang bahwa meskipun bukti-bukti yang ada membuat Kyung-nam bersalah, tapi karena Dong-yung sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, mereka tidak bisa lagi menetapkan Kyung-nam sebagai pemberontak, apalagi sampai mengeksekusinya. Selain itu, Yun-sang juga melakukan rekayasa kasus dengan menetapkan Yun-sang sebagai pahlawan karena telah menangkap Dong-yung yang telah membelot. 이 문건에 따르면 지도를 작성했다는 김도혁의 자백이 나오는데 임규남 중사는 왜 처벌을 받아야 되나? 두 사람은 오랜 시간 각별했기에 각별? 최고 사령관 동지께서는 공화국의 탈주병이 발생한 것에 대해서 매우 언짢으신 상황이요. 근데 탈주병이 둘이나 발생하였소 하고 보고하는 것이 좋겠습니까? 아님 탈주병을 잡은 인민의 노력 용의소 하고 보고하는 것이 좋겠습니까? Kyung-nam lalu dibawa oleh Yun-sang ke markas divisi di mana pesta sedang berlangsung dan pemberian penghargaan kepada Kyung-nam karena menangkap pembelot akan dilakukan di sana. Sepanjang perjalanan, Yun-sang mengobrol dengan Kyung-nam. Mereka mengenang masa lalu mereka dan membicarakan tentang orang tua Kyung-nam. Sebelum tiba di sana, Yun-sang mengatakan kalau Kyung-nam nantinya harus menyebut nama ayah mertuanya agar membuatnya disorot dan bangga. Selama pesta berlangsung, Kyung-nam tak bisa menikmati suasananya. Dia ingin segera kembali ke zona demilitarisasi dan melakukan rencana pelariannya. Wajahnya tampak gelisah. Dia tidak memperhatikan Yun-sang yang diam-diam mencuri pandang pada Seon Woo-min. 반동 분자 때려잡은 소감을 말해보라. 공로가 있다면 그것은 뛰어난 선견지명을 가지신 사단장 동지의 가르침이 있었기 때문입니다. 모든 공로를 사단장 동지께 올리겠습니다. Beberapa menit kemudian setelah penyerahan penghargaan kepada Kyung-nam, sebenarnya dia ingin segera kembali ke barak. Tapi begitu bicara dengan Yun-sang, pria itu bilang bahwa Kyung-nam tak perlu kembali karena dia sudah dipindah tugaskan di markas divisi untuk menjadi ajudan komandan. Yun-sang menyuruh Kyung-nam untuk mengisi formulir pemindahan tugas, tapi ketika tidak berada dalam pengawasannya, diam-diam Kyung-nam membuat identitas palsu dan berusaha mencari cara untuk kabur dari markas divisi. Di dalam gedung, Yun-sang sendiri disibukkan dengan permintaan dari Woo-min yang ingin dia bermain piano kembali. Mereka tampaknya mempunyai hubungan khusus yang rahasia sebelumnya. Yun-sang belum menyadari kalau saat itu Kyung-nam telah melarikan diri dari markas dengan membawa salah satu komandan yang mabuk dan dia tinggalkan di tepi jalan. Kyung-nam melanjutkan perjalanan ke barak. Tapi di tengah perjalanan, mobil yang dicurinya itu kehabisan bensin. Situasinya tidak menguntungkan karena ada 2 peloton pasukan dari unit kepolisian di sana. Awalnya dia takut kalau penyamarannya dengan identitas palsu akan ketahuan, tapi ternyata hasilnya berjalan lancar dan Kyung-nam dibawa ke kantor, tempat di mana Dong-yu ditahan dan semua barang bukti, serta peta pelarian diri yang dibuatnya dikumpulkan di sana. Dengan alasan sedang menjalankan misi rahasia, akhirnya Kyung-nam membawa Dong-yu juga untuk kabur bersamanya. Masalahnya ada satu petugas yang mencurigai Kyung-nam dan akhirnya ikut pergi bersama mereka untuk mengawasi. 너 나랑 연애하니? 어디서 쏙닥거려? 중사동무가 휘발유를 넣으라고 지시해서 따랐는데 발동기는 경유용이었습니다. 임무 중인 자동차 연료도 모르는 것이 수상합니다.
보위부 동무를 의심해? 오늘 밖에 나와 혼동할 수도 있지. 보위부를 옹성하게 도왔다가 무슨 뒷말 나오려고. 만일을 대비 내가 지원 나가겠습니다. Di tengah perjalanan, petugas itu menghubungi Yun Chang dan teleponnya disambungkan ke Kyunam. Mereka berdebat. Yun Chang menyuruh Kyunam untuk kembali dan dia akan membantu meringankan hukumannya. Tapi Kyunam menolak. Pembicaraan itu terdengar oleh petugas yang mengawasi Kyunam dan mendapat perintah untuk kembali ke markas divisi. Namun akhirnya yang terjadi justru mereka berkelahi di dalam mobil dan mengalami kecelakaan. Ternyata pasukan Yung Sang sudah sampai di titik itu untuk membawa Kyunam. Mereka menembakinya sampai akhirnya Kyunam berpura-pura tewas demi bisa mengalihkan perhatian regu tembak dan mengambil kembali peta yang terlempar. Upayanya berhasil, Kyunam mengambil lagi petanya, lalu mengajak Donyung untuk melarikan diri. Mereka melompat ke sungai dan berhasil menghindari kejaran pasukan Yung Sang. 말해보라. 임규람이 탈주한 거 어디까지 보고해서? 정신이 없어서 못했습니다. 잘못했습니다. Mereka pingsan sampai hari mulai gelap. Lalu begitu tersadar, segerombolan pengembara menodongkan senjata ke arah mereka karena mengira bahwa Kyunam dan Dongyu berasal dari regu militer yang dikirim untuk mencari para pengembara yang memberontak. Beruntungnya mereka tidak jadi dibunuh setelah Dongyu yang ketahuan refleks mengatakan bahwa dia baru saja selamat dari sel tahanan. Ternyata adik salah satu pengembara itu ditahan di sana dan mereka berniat untuk membebaskannya. Para pengembara itu akhirnya membantu Kyunam serta Dongyu bersembunyi sementara waktu. 유랑민 이제 우리도 쫓기는 시세야. 동무들과 똑같아. 서봉우리 상고 살아있다. Mereka menetap di gua dan Dongyu pun akhirnya memberi informasi tentang sel tahanan serta memberitahu bagaimana mereka bisa menyelinap masuk. Pembicaraan mereka belum selesai ketika mereka menyadari bahwa ada pasukan militer yang datang. Yung Sang telah mengerahkan sekompi pasukan untuk menemukan Kyunam dan Doyo. Mereka akhirnya bersembunyi. Situasinya tidak begitu menguntungkan karena mereka telah dikepung. Dongyu pun akhirnya terkena tembakan di bagian kaki. Ketika mereka terpojok, takdir masih berpihak pada Kyunam dan Dongyu karena para pengembara membantu dengan mengalihkan perhatian serta membuat para tentara mengejar ke arah yang salah. 무발대 투입. 아우야 공작전 전진. 사격 중지. 탈주범 세심하게! 탈주병 트윈의 종성이 아니잖아. 원래 자리로 돌아가라. 돌아가라. Yung Sang kesal apalagi ketika itu Womin baru saja menghubunginya dan mengingatkan lagi tentang hubungan mereka di Rusia. Untuk melampiaskan kekesalannya, Yung Sang memukuli ajudannya secara membabi buta. Sementara itu di tengah kegelapan malam, Kyunam membawa Dongyu bersamanya untuk pergi ke barak. Mereka berhasil, tapi kemudian karena hujan turun, jalanan menjadi licin. Dongyu terguling dan jatuh ke dalam pasukan yang sedang mempersiapkan diri untuk berbaris menyambut kedatangan Yung Sang dan memerintahkan pencarian terhadap Kyunam dan Dongyu. Beruntung karena Kyunam mampu berpikir cepat, dia membuat Dongyu menyamar lalu mereka mengikuti barisan. Pada salah satu kesempatan, keduanya memasuki aula makan, tapi karena kaki Dongyu terbuka, dia gagal melompat naik dan jatuh. Beberapa barang menimpanya, memicu kegaduhan. Salah satu sersan mendengar suara itu dan mulai mendobrak pintu bersama dengan tentara lainnya.
Kyuna mendekat ke pintu, menuangkan minyak dan membakarnya. Tindakannya itu memicu ledakan yang membuatnya mampu mengulur waktu untuk melarikan diri bersama Dongyu. Mereka sudah berhasil mencapai pagar listrik pembatas, tapi karena Dongyu mencari kalung yang ingin dia hadiahkan kepada ibunya, karena sebelumnya kalung itu terlempar, akhirnya Kyunam terhambat. Meskipun akhirnya dia berhasil membawa Dongyu menyeberangi pagar listrik, tapi temannya itu tertembak oleh Yungsang. Dia tewas setelah meminta Kyunam menyerahkan kalung itu kepada ibunya. Mau tidak mau, Kyunam harus melanjutkan pelariannya sendirian. Dia menembaki semua lampu yang bisa membuatnya terlihat oleh Yungsang. Tapi dalam prosesnya, kompas yang digunakan Kyunam hancur tertembak. Beruntung dia masih punya radio yang menangkap gelombang dari selatan dan menjadikannya petunjuk arah. 철책문 열렸습니다. Pada area ranjau, hujan sudah menghanyutkan ranjau-ranjau tersebut. Peta yang dimiliki Kyunam sudah tidak berguna lagi. Dia membuang petanya, lalu memasrahkan hidup matinya pada takdir. Beruntungnya meski ditembaki oleh Yungsang dan pasukannya, tapi Kyunam tetap selamat melewati radang ranjau itu dan terus berlari menjauh. Justru Yungsang kemudian terhambat karena pasukannya menginjak ranjau dan membuat Yungsang akhirnya memilih jalan memutar demi keselamatannya sendiri. Pagi akhirnya tiba, matahari sudah menyinari jalan yang dilalui Kyunam, di mana dia bahkan berhasil selamat dari lumpur hisap yang hampir menenggelamkannya. Tinggal beberapa ratus meter lagi untuk menyeberang ke selatan, tapi tiba-tiba saja Yungsang muncul bertepatan dengan ranjau yang terinjak oleh Kyunam tanpa disengaja. 내가 지금 뭐 밟고 있는지 압니까? 반갑다야. 못 부는 줄 알았어. Keduanya saling mengancam satu sama lain di situ. Yungsang meminta Kyunam agar kembali ke utara, sedangkan Kyunam memaksa Yungsang untuk ikut pergi bersamanya ke selatan, atau dia bisa kembali ke utara sendirian jika mau. Kyunam tahu kalau Yungsang sebenarnya punya impian untuk menjadi pemain piano internasional yang tidak akan pernah bisa dia lakukan jika dia masih berada di Korea Utara. Dia mempertaruhkan diri dengan melepas ranjau, di mana jika mereka selamat, maka mungkin itu bisa menjadi pertanda bahwa memang mereka pergi ke Korea Selatan bisa menjadi cara yang mereka temukan agar mendapat kebebasan dan kebahagiaannya. 회복을 잘했지 않습니까? Tapi Yungsang tetap tidak mau, mereka pun berkelahi di sana. Kyunam menang dalam perkelahian itu dan melanjutkan perjalanannya ke selatan. Dia berhasil mencapai telepon untuk memberitahu pihak selatan bahwa dirinya ingin menyeberang. Hanya saja Yungsang tidak mau melepaskannya. Dia terus menembaki Kyunam mengenai kaki dan begitu mendekati garis batas wilayah, salah satu peluru mengenai dada Kyunam. Dia hampir saja tewas, tapi tangan Kyunam sudah menyentuh batas itu sebelum ditembak oleh Yungsang. Melihat kegigihan Kyunam, akhirnya Yungsang pun membiarkannya pergi. Lagi pula tentara Korea Selatan sudah tiba saat itu dan segera membawa Kyunam pergi bersama mereka. Sekembalinya ke utara, Yungsang menemukan buku yang menginspirasi Kyunam untuk menjadi penjelajah. Dan ternyata di dalam bukunya ada tulisan yang diberikan khusus Kyunam untuk Yungsang. Membaca tulisan itu membuat Yungsang cukup terharu. Setahun berlalu, Kyunam sudah tinggal di Korea Selatan selama setahun ini. Dia berhasil menjalani kehidupannya dengan baik.
dia sudah mulai mewujudkan perjalanan impiannya menjelang musim panas tahun itu. Kyunam pun kelihatan punya keluarga baru di sana karena dia rutin menjenguk keluarganya Donyu dan menyerahkan kalungnya kepada ibu Donyu sesuai permintaan terakhir sahabatnya itu sebelum meninggal. 우리 동혁이 잘 있겠지? 그럼요. 행복하게 잘했을 겁니다. Kehidupannya di Korea Selatan memang tidak semudah yang dibayangkan. Hidupnya tetap sulit, tapi setidaknya dia sudah mencapai impiannya untuk pergi ke negeri seberang. Selain itu, ternyata proposal pengembangan bisnis travel yang diajukan olehnya telah disetujui. Kini Kyunam sadar bahwa hidup dan impiannya perlahan bergerak menuju ke arah yang dia inginkan selama ini. Dan ya, itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.